Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Salim Channel, channel tentang informasi seputar kepegawaian. Kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB kaitan dengan penundaan atau penyesuaian jadwal pengangkatan P3K dan CASN tahun 2024, di mana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini telah mengeluarkan surat yang isinya tentang penundaan atau penyesuaian jadwal kaitan dengan pengangkatan rekan-rekan P3K yang telah mendaftar ya atau telah lolos di seleksi tahun 2024 untuk pengangkatan 2025. Namun kita akan membahas kaitan dengan itu yang telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKN kaitan dengan penundaan atau penyesuaian jadwal tersebut. Baik Bapak Ibu, terus sebelum kita bahas lebih lanjut, kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe untuk video dan channel kami di Mr. Salim Channel. Mudah-mudahan channel kami bisa berkembang, bisa maju, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, informasi yang aktual, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Baik Bapak Ibu, ini adalah surat Badan Kepegawaian Negara yang dikeluarkan oleh BKN ya Bapak Ibu, kaitan dengan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kaitan dengan penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024, di mana ini dikeluarkan baru tanggal 8 Maret 2025 kemarin. Ini masih relatif baru dan ini adalah respon dari BKN kaitan dengan surat yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi. Kaitan dengan itu Bapak Ibu, saya bacakan saja sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 kemarin rapatnya Bapak Ibu, serta surat Menteri Pan RB nomor, nah ini kemarin tanggal 7 ya, perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024 dengan ini disampaikan hal berikut. Bahwa proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kemarin Bapak Ibu yang sudah masuk dalam hasil seleksi tahun anggaran 2024 baik itu CPNS maupun P3K ini tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan sampai keluarkan SK-nya. Kemudian yang kedua, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan, pengunduran terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan CPNS dan atau P3K. Nah ternyata Bapak Ibu, ini banyak instansi-instansi yang berada di daerah, ini yang mengajukan permohonan untuk penundaan atau pengunduran. Kaitan mungkin tentang efisiensi anggaran ya Bapak Ibu. Karena memang saat ini pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan untuk efisiensi anggaran sehingga ini berdampak pada semua lini termasuk mungkin dalam pengangkatan kaitan dengan CASN ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sehubungan angka 1 dan 2 ini Bapak Ibu, angka 1 dan 2
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Nah ini Bapak Ibu, kita coba. Yang pertama, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS. 1. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025. Jadi untuk CPNS yang dinyatakan lulus tahun 2024 kemarin, ini akan di-TMT-kan tanggal 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas ini akan diterbitkan tanggal 1 Oktober. Nah, ini yang jadi polemik ya Bapak Ibu, yang saat ini sedang banyak diprotes oleh rekan-rekan kita, baik itu CPNS maupun CASN atau P3K. Kemudian usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Ini usul penetapan induk CPNS paling lambat ya. Kemudian yang ketiga, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September. Ini penyerahan keputusan SK pengangkatan. Ini untuk CPNS. Mudah-mudahan dengan banyaknya bergulir polemik ya, yang teman-teman banyak demo dan lain sebagainya, ini lebih mempercepat prosesnya. Kemudian untuk yang B, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi P3K, untuk peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan atau formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja, ini terhitung mulai 1 Maret 2026. Waduh, ini sangat lama sekali, berarti masih 1 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Oke, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 30 November. Ini berarti ada pemunduran waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat 1 Februari 2026. Berarti mundur 1 tahun Bapak Ibu kaitan dengan P3K ya. Kalau CPNS ini 1 Oktober 2025, tapi kalau untuk P3K ini terhitung 1 Maret 2026. Kemudian yang keempat, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober. Nah, yang dalam hal ini bagi usul induk ya, penetapan induk CPNS yang sudah sudah muncul perteknya, pertimbangan teknisnya, ini disesuaikan lagi menjadi TMT-nya 1 Oktober 2025. Ya, pertimbangan teknis penetapan P3K ini diterbitkan BKN, dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi TMT 1 Maret 2026. Oke. Bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 dan P3K selain 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis pertek BKN sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan 5 ini Bapak Ibu. Berarti bagi instansi misalnya kementerian-kementerian yang lain yang dinyatakan sudah mengeluarkan SK CPNS maupun P3K tidak sesuai dengan ketentuan nomor 4 dan 5 ini, maka diminta untuk menyesuaikan. Wah, ini repot nih. Baik, kita lanjut. Poin 7. Dalam hal terdapat pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia ya pengangkatan, ini sudah masuk purna tugas lah ya, pensiun, dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Nih, apabila misalnya Bapak Ibu batas maksimal 58 tahun, sedangkan Bapak Ibu tahun depan sudah berumur 57 tahun, berarti Bapak Ibu dilakukan pengangkatan dengan perjanjian kerja minimal masa kerjanya adalah 1 tahun Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ini pertimbangan teknis kaitan dengan batas usia.
Kemudian surat bidang penyelenggaraan, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN nomor 1239 ini ya, tahun 2025, tanggal 14 Januari, perihal usul penetapan NIP ASN tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini. Baik, nih Bapak Ibu, ini usulan yang disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN. Tetap dilaksanakan. Pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam surat Menpan RB ini tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024. Tetap ini pejabat pembina bagi instansi pemerintah pusat dan daerah tetap mengalokasikan anggaran gaji ya yang diperuntukkan bagi rekan-rekan yang masih mengikuti proses seleksi pengangkatan ASN sampai benar-benar dikeluarkannya atau diterimanya SK ASN-nya. Bagi pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan surat ini. Atas perhatiannya dan kerjasama diucapkan terima kasih. Kepala Badan Pegawai Negara Prof. Zudan Arif Fakrullah. Ya, ini Bapak Ibu. Ini surat ya, tindak lanjut dari penetapan atau surat edaran dari Menpan RB kaitan dengan penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 yang lalu. Ternyata ada kemunduran jadwal yang seyogianya penetapan untuk P3K atau CPNS ini dilaksanakan tahun ini, tapi ternyata ada perubahan jadwal yang harus bergeser, di mana CPNS ini terhitung nanti akan di SK-kan tanggal 1 Oktober 2025, sedangkan untuk P3K akan terhitung 1 Maret 2026. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu kuat, tabah, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu tidak putus asa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini sedikit memberi wawasan, gambaran kepada kita kaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini sedang menjadi pro kontra ya di masyarakat kaitan dengan penyesuaian jadwal calon seleksi calon P3 seleksi calon ASN. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersemangat, tetap berjuang sampai Bapak Ibu mendapatkan hak yang benar-benar Bapak Ibu harapkan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Dan kami juga ingatkan, hidupkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak tertinggal kaitan dengan informasi-informasi yang kami rilis di Mr. Slam Channel. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.